Perkenalkan, nama saya Indra Philip Huta Barat. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hedonisme. Apa itu hedonisme? Hedonisme adalah istilah yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu hedon, yang berarti kesenangan. Jadi, apa itu hedonisme? Hedonisme adalah gaya hidup yang berfokus mencari kesenangan dan kepuasan tanpa batas. Sifat hedonisme adalah berusaha menghindari hal-hal yang menyakitkan atau menyusahkan dengan memaksimalkan perasaan-perasaan yang menyenangkan. Contoh hedonisme dalam kehidupan sehari-hari yaitu perilaku berbelanja secara boros dengan membeli apa yang diinginkan, kebiasaan membeli makanan fast food yang tidak sehat, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana perkembangan hedonisme hingga saat ini? Secara hedonisme diawali pada masa kehidupan filsuf Yunani. Socrates, seorang filsuf populer saat itu, mengajukan pertanyaan filsafat terkait tujuan hidup manusia di dunia. Kemudian muridnya bernama Aristippus memiliki pandangan bahwa kehidupan terbaik bagi manusia adalah kesenangan. Atas latar belakang tersebut, maka lahir pemikiran hedonisme. Namun, menurut para filsuf, hedonisme adalah representasi dari eksistensi manusia di dunia, bukan makna yang menggambarkan tingkah laku negatif. Hedonisme tidak hanya berfokus pada kesenangan dan kepuasan fisik saja, tetapi juga pemenuhan rohani dan spiritualitas, sehingga manusia mendapatkan kesenangan fisik dan kebebasan jiwa dari kegelisahan. Nah, di sini kita melihat ciri-ciri dari hedonisme. Yang pertama yaitu kebahagiaan menjadi tujuan. Yang kedua ialah egois. Yang ketiga, tidak pernah merasa puas. Yang keempat, berperilaku konsumtif. Dan yang kelima ialah sifat sombong. Nah, di sini kita lihat adalah faktor penyebab gaya hidup hedonisme. Hedonisme adalah gaya hidup yang hanya memikirkan kebahagiaan semata. Tetapi perilaku ini tidak muncul begitu saja. Terdapat beberapa faktor penyebab gaya hidup hedonisme baik internal dan eksternal. Adapun faktor penyebab hedonisme adalah sebagai berikut. Yang pertama ialah faktor pribadi. Penyebab gaya hidup hedonisme adalah dari faktor pribadi. Setiap manusia pasti mempunyai sifat dasar alamiah ingin mendapatkan kebahagiaan dan kesenangan. Tetapi karena manusia tidak merasa puas dan tidak bisa mengontrol dirinya, maka ia bisa terjerumus pada gaya hidup hedonis. Yang kedua ialah faktor keluarga. Penyebab gaya hidup hedonis mudah menjadi karena faktor keluarga. Apabila seseorang lahir dalam keluarga dengan fasilitas, kemudahan, dan kemewahan sudah tersaji, maka hal ini bisa berpotensi Anda mengidap gaya hidup hedonisme. Yang ketiga ialah faktor lingkungan sosial. Faktor lingkungan sosial merupakan penyebab gaya hidup hedonis secara eksternal. Apabila seseorang terbiasa bergaul dengan orang-orang yang bergaya hidup hedonisme, maka kemungkinan besar dirinya akan menjadi hedon juga. Di sini kita lihat dampak hedonisme bagi kehidupan. Sifat hedonisme sebenarnya memiliki sisi positif, yaitu mengajak manusia untuk menikmati kehidupan dengan kebahagiaan dan kesenangan, agar manusia tidak selalu dalam keadaan murung atau sedih. Namun, saat ini banyak orang larut dalam kesenangan dan kebahagiaan berlebihan sehingga terjerumus pada gaya hidup hedonis. Padahal, dampak hedonisme bisa berakibat fatal, terutama pada hal keuangan. Mari kita simak dampak hedonisme dari sisi negatifnya. Yang pertama ialah struktur keuangan jadi tidak sehat. Salah satu dampak hedonisme adalah struktur keuangan jadi tidak sehat. Sebab gaya hidup hedonis membuat Anda banyak berbelanja sesuatu yang kurang penting, sehingga pengeluaran Anda lebih besar daripada pemasukan, sehingga keuangan menjadi tidak sehat. Dampak negatif yang kedua ialah tidak adanya dana darurat dan investasi. Pelaku gaya hidup hedonisme tidak memikirkan masa depan. Oleh karena itu, dampak hedonisme adalah pelaku tidak memiliki dana darurat dan investasi. Ketika memiliki uang, mereka langsung menghabiskan untuk kesenangan sementara. Dampak negatif yang ketiga ialah memicu hutang dan depresi. Tuntutan gaya hidup hedonis tidak pernah habis. Mereka akan mencari banyak cara untuk memenuhi keinginan pribadinya, sehingga dampak hedonis adalah memicu hutang dan depresi. Karena keuangan
pelaku hedonisme cenderung tidak sehat, maka mereka rela berhutang untuk hal-hal konsumtif. Akibatnya, mereka bisa terlilit hutang dan menimbulkan depresi. Nah, ada cara untuk mengatasi hidup hedonisme. Yang pertama ialah menyadari bahwa hidup bukan tentang senang-senang saja. Yang kedua, susun target dan rencana keuangan jangka panjang. 3. Membatasi diri saat melakukan self-reward. Yang keempat ialah mencatat setiap pengeluaran dan pemasukan. Yang kelima ialah selektif saat memilih lingkaran pertemanan. Nah, baik teman-teman, sekian dulu dari penjelasan saya mengenai hedonisme. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.